I feel paralyzed. Baik, beliau bernama Ibu Supiani, SPD, tempat tanggal lahir Seibeluru 3 Mei 1983, agama Islam, alamat Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangkok, Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya pada sehat insya Allah. Kita masih diberikan Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa belajar kembali. Terutama pada kesempatan siang hari ini, kita akan belajar bagaimana membuat best practice dan PTS ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Moderator ya. Kali ini yang Bapak Ibu yang kira-kira berminat atau masih ingin tahu lagi lebih dalam, nanti coba disimpan nomor WA saya, nanti bisa tanya-tanya gitu mengenai EKOS tadi. Kemudian izin saya share screen ya Bu. Pelatihan peningkatan budaya literasi pada pertemuan yang keempat kita ini, kebetulan saya diberi kesempatan untuk menceritakan atau membawakan materi kiat menulis best practice dan PTS. Jadi ini tadi produk yang disampaikan. Jadi sekarang kita akan belajar, sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah seperti yang Ibu Moderator ceritakan tadi, sudah tidak asing lagi dengan yang namanya best practice. Jadi best practice itu adalah karya terbaik yang pernah kita buat. Nah, kita sebagai guru atau kita sebagai kepala sekolah atau sebagai pengawas, pastinya punya segudang atau banyak sekali praktik-praktik baik yang sudah kita lakukan. Hanya saja mungkin kita di sini mungkin kadang lupa menuliskannya, atau mungkin kita kepingin menuliskannya tapi mungkin tidak paham gimana cara-caranya. Nah, makanya kita ada belajar ini. Nanti kalau di sini masih kurang, boleh kita tanya-tanya. Insya Allah saya siap menerima keluhan Bapak Ibu untuk bertanya, kita sharing, seperti itu. Jadi yang namanya best practice itu berarti praktik baik kita sebagai guru tadi ya. Jadi praktik baik kita itu dalam pembelajaran, misalnya kalau guru kadang-kadang kan masih, apakah guru bisa, apakah hanya kepala sekolah? Semua kita sebagai guru, kepala sekolah, pengawas bisa membuat best practice. Jadi karena best practice itu adalah karya tulis, yang penting sudah kita tuliskan, yang menceritakan pengalaman-pengalaman terbaik kita sebagai guru, kepala sekolah atau pengawas dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi ini tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memperbaiki mutu layanan pendidikan. Jadi yang perlu menjadi garis bawah atau yang menjadi karakteristik dari best practice ini adalah tindakan-tindakan taktis dan praktis yang digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Sekarang ini banyak sekali permasalahan di pembelajaran daring ini, misalnya motivasi belajarnya yang kurang, misalnya keaktifan mengumpulkan tugas. Kemarin saya buka di kelas banyak tanya, Bu, permasalahan kami Bu mengumpulkan tugasnya. Jadi inilah tugas kita, mencari permasalahan kita ini harus yang namanya best practice, harus kita cari jalan keluar atau kita cari penyelesaian dari permasalahan kita. Kalau misalnya dalam pembelajaran tatap muka yang sudah lalu, misalnya kita cerita, oh disiplin kami ini merendah Bu, siswanya datang sering terlambat, gurunya datang sering terlambat, banyak guru datang lambat, pulang cepat, seperti itu.
Jadi apa tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tadi, kita ceritakan dalam sebuah karya tulis. Itulah yang namanya best practice. Jadi tindakan-tindakan nyatanya ini harus. Dan yang perlu Bapak Ibu ingat berarti mungkin ada yang bertanya seperti ini. PTS sama best practice nggak jauh beda. Memang tidak jauh berbeda, tapi ada sedikit perbedaannya. Perbedaannya, mungkin ini yang sering banyak ditanyakan di kelas-kelas di kelas saya pelatihan tuh. Bu, apa bedanya PTS dengan best practice? Kebanyakan bertanya mereka seperti itu. Jadi antara PTS dan best practice pada dasarnya sama-sama merupakan penelitian tindakan. Hanya saja di PTS atau PTK dia punya siklus-siklus. Kita lakukan dalam ada yang 2 siklus, ada 3 siklus, seperti itu. Sedangkan best practice tidak pakai siklus. Pokoknya kita punya permasalahan, kita buat tindakan apa, kita programkan tindakannya, lakukan penyelesaian permasalahan, kita analisis, selesai, hasilnya bagus. Nah, itu dia. Jadi itu harus hasilnya bagus. Atau ada peningkatan yang signifikan. Inilah yang membedakan best practice dengan PTS atau PTK. Kalau PTK, misalnya kita sudah melakukan perbaikan pembelajaran di kelas itu, siklus 1 belum ada perubahan, siklus 2 belum ada perubahan, siklus 3 belum ada juga perubahan. Nggak mungkin kata sampai 10 siklus, mau makan waktu, tenaga yang sangat lama. Kita tutup misalnya di siklus 3, ternyata tidak memberikan dampak. Mungkin program kita yang kurang pas dengan situasi itu atau bagaimana. Jadi kalau best practice, kalau itu walaupun tidak ada peningkatan, PTK-nya benar, PTK-nya boleh diajukan untuk naik pangkat, bisa dinilai, bukan tidak bisa dinilai, bisa dinilai. Namun kalau best practice harus ada di kesimpulan dengan penerapan teknik metode pembelajaran ini mampu meningkatkan prestasi belajar matematika sekian persen. Itu harus ada. Itulah ciri khususnya best practice. Atau misalnya kemarin kan saya ada buat penerapan kelas maya seperti kelas nyata. Harus ada. Dengan adanya penerapan ini harus ada harus ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, seperti itu. Oke.